Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Mak Kunti pada episode lunturnya mitos Gunung Kemukus. Gunung Kemukus terletak di wilayah Sragen bagian utara guys. Kali ini Mak Kunti berangkat dari rumah jam 4:30 sore guys. Mak Kunti berasal dari Sragen. Pada kesempatan ini ingin menguak bagaimana status Gunung Kemukus, apakah masih seperti dulu ataukah sudah luntur dengan ritual-ritual yang mana ritual itu mempunyai nilai yang negatif pada pandangan masyarakat. Beberapa akses jalan menuju Gunung Kemukus guys, tetapi kali ini Mak Kunti melewati arah yang menuju ke Tanon guys. Di kanan kiri jalan terpapar beberapa pemandangan yang sangat syahdu guys, persawahan penduduk dengan sungai-sungainya, dan ini merupakan jalan yang menuju Gunung Kemukus guys. Di arah sana sudah kelihatan Gunung Kemukus yang sebenarnya gunung itu tidak terlalu tinggi dibanding dengan gunung-gunung yang ada di wilayah lainnya. Oke guys, ikuti terus perjalanan Mak Kunti menuju Gunung Kemukus. Ini adalah jembatan yang dibuat menyeberangi waduk Kedungombo yang diberi nama Jembatan Samudro, yang merupakan jalur utama menuju objek wisata ziarah ke Gunung Kemukus di Desa Pendem, Sumberlawang, Sragen. Jembatan ini diresmikan oleh Bupati Sragen, yaitu Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukowati, pada tanggal 23 Mei tahun 2017 guys. Setelah memarkir mobil di tempat parkir, ternyata tempat parkirnya sudah penuh sesak guys. Maka dari itu kami turun di tempat ini dan mobil parkir di tempat parkir, mencari tempat yang lebih longgar lagi. Nah ini guys, tempat parkir di wisata religi di Gunung Kemukus guys. Banyak mobil-mobil yang mana mobil itu datang untuk melakukan wisata dengan plat-plat yang berasal dari beberapa wilayah yang berada dari dalam Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah. Kebetulan Mak Kunti datang ke Gunung Kemukus ketika tanggal 1 Sura guys. Jadi pada tanggal 1 Sura ada acara pergantian kelambu dan jamas pusaka yang diadakan di dekat atau di tanah di bawah dari makam Pangeran Samudro guys. Pelaksanaan jamas pusaka menurut kabar yang Mak Kunti dengar sekitar jam 9:10 pagi. Inilah guys
situasi dan kondisi di area Gunung Kemukus guys. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Mak Kunti melanjutkan perjalanan dan melihat situasi dan kondisi yang berada di area tersebut guys. Di sebelah sana merupakan jembatan yang kita lalui ketika memasuki area Gunung Kemukus. Ini area yang cukup luas untuk bersantai dengan keluarga ketika mendatangi Gunung Kemukus. Anak-anak bisa berlarian ke sana kemari. Nah, itu guys yang ada janur melengkung merupakan akses jalan menuju ke Gunung Kemukusnya guys. Banyak pengunjung yang datang ke sini karena tadi pagi baru diadakan jamas pusaka dan pergantian kelambu. Ini guys, jalan yang sudah dibangun dengan bagusnya untuk menuju ke makam Pangeran Samudro guys. Di sebelah kiri ada tanah yang masih kosong, sedangkan sebelah kanan jalan sudah berdiri rumah penduduk yang sangat bagus guys. Ikutilah terus hunting Mak Kunti di makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus Sragen guys. Di area ini sebelum memasuki makam Pangeran Samudro, di sini sudah terasa aura mistiknya guys. Nah, itu masih ada tangga yang menuju ke makam Pangeran Samudro. Di sebelah kanan bangunan perumahan penduduk dan sebelah kiri merupakan kios-kios yang digunakan untuk berdagang. Dan ini guys, sebuah lokasi yang lumayan luas. Di situ tertulis aura sakral. Mungkin disinilah kemungkinan di sini merupakan tempat untuk jamas pusaka tadi pagi guys. Karena Mak Kunti melihat masih ada beberapa tong atau sejenis tempat dari plastik untuk menampung air guys. Ketika Mak Kunti mencari video di lokasi tersebut guys, ada cerita yang unik, nyeleneh, seakan-akan bikin gemes guys. Memang Mak Kunti di sini seorang diri, akan tetapi suami dan anak sudah naik ke tangga itu, sehingga Mak Kunti kelihatannya seorang diri dan berani mengambil video-video yang berada di lokasi tersebut, karena memasuki area ini sudah terhirup aura-aura, aroma-aroma kemenyan guys. Dan Mak Kunti dihampiri oleh seorang laki-laki, dan laki-laki itu Mak Kunti tidak mengenal sama sekali guys. Inilah pengalaman Mak Kunti pertama kali hunting di
lokasi yang banyak mengandung risiko buat keselamatan seorang wanita pada waktu malam hari, guys. Maka dari itu, ikutilah terus Hunting Mak Kunti di Gunung Kemukus, Sragen. Di tempat sakral ini sudah ada peringatan tidak boleh memasuki area sakral, hanya petugas saja yang diperbolehkan masuk, guys. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke lokasi tersebut. Lokasi ini terdapat beberapa tong dari plastik yang digunakan sebagai tempat untuk air ketika diadakan kegiatan tadi pagi, guys. Lanjut, guys, menelusuri ke beberapa bagian di bawah tangga yang merupakan akses masuk ke makam Pangeran Samudra. Di sini Mak Kunti melihat beberapa wajah laki-laki yang misterius. Nah itu, guys, salah satu laki-laki misterius sehingga Mak Kunti mau bertanya pun takut dan mau mendekati pun takut, karena laki-laki misterius itu menatap Mak Kunti dengan tatapan mata yang begitu misteriusnya sehingga Mak Kunti tidak berani bertanya-tanya. Ini merupakan pelang-pelang arah panah yang membantu para penziarah ataupun wisatawan yang datang ke Pangeran Samudra, sehingga membantu para penziarah itu menuju ke makam Pangeran Samudra, guys. Jadi arah panah ini membantu kita semua dalam menelusuri, eksplor, hunting maupun jalan ke arah makam Pangeran Samudra. Inilah, guys, tangga yang diberi lampu-lampu, seakan-akan mengucapkan selamat datang kepada penziarah di makam Pangeran Samudra, guys. Lampu-lampu ini membantu penglihatan para penziarah karena pada waktu malam hari terkesan sangat gelap, guys. Di setiap sudut lokasi diberi lampu penerangan sehingga para penziarah dapat dengan mudah mencari jalan menuju ke makam Pangeran Samudra, guys. Oh iya, guys, tadi Mak Kunti menceritakan bahwa Mak Kunti didekati oleh laki-laki misterius. Dia bilang dengan bahasa Jawa, "Kalih sinten, Bu?" Maksudnya dalam bahasa Indonesia, "Dengan siapa, Bu?" Dia tersenyum-senyum dengan nada dan sinar mata yang misterius. Tetapi Mak Kunti menjawab dengan tenang bahwa Mak Kunti datang dengan anak dan suami, dan anak dan suami sudah berada di tangga di atasnya. Ketika jawaban itu terlontar dari mulut Mak Kunti, maka laki-laki itu dengan kecewa pergi ke tangga di bawahnya. Mungkin
laki-laki itu menduga bahwa Mak Kunti adalah seorang wanita yang bisa diajak kencan, seperti mitos-mitos yang terdahulu mengenai hal-hal yang negatif di lokasi makam Pangeran Samudro, guys. Hal inilah yang kadang-kadang membuat ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan ketika berkunjung di makam Pangeran Samudro. Pada hakikatnya manusia itu salah menilai dengan apa yang dilihatnya. Tidak semua orang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan yang apa dia pikirkan. Karena apa? Mak Kunti datang ke sini untuk membuktikan berita-berita ataupun sejarah-sejarah mitos-mitos di makam Pangeran Samudro, guys. Ternyata di sini tidak hanya untuk berbuat yang negatif-negatif, akan tetapi makam ini sudah berubah menjadi wisata religi. Karena menurut sejarah, Pangeran Samudro adalah seorang yang memeluk agama Islam, dan beliau wafat ketika perjalanan ke Demak dari Gunung Lawu, guys. Intinya, kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya dan pada keadaan yang berbeda. Walaupun seorang wanita berada di tempat yang mempunyai nilai negatif, tetapi wanita itu tidak semuanya memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan orang yang berada di situ, guys. Lanjut, guys. Karena tadi Mak Kunti mendapat sapaan yang begitu niscaya, guys, padahal Mak Kunti seorang guru, dan bahkan sekarang Mak Kunti walaupun sudah berada di sini, tetapi Mak Kunti masih memegang teguh kode etik ataupun profesi guru yang harus dijunjung dengan baik, guys. Maksudnya hanya untuk mencari dan membuktikan tentang mitos-mitos yang berada di makam Pangeran Samudro, guys. Nah, di lokasi inilah lokasi yang mendekati makam dari Pangeran Samudro, guys. Di sana berdiri rumah joglo, guys, dan kita harus melalui beberapa anak tangga supaya sampai ke makam Pangeran Samudro. Di sini Mak Kunti melihat seorang wanita yang jalan mondar-mandir sambil membawa bungkusan, guys. Mungkin beliau ingin ziarah ke makam Pangeran Samudro. Tetapi Mak Kunti memiliki pikiran yang positif aja, guys, bahwa itu adalah pengunjung yang biasa. Tidak seperti yang diceritakan pada masa-masa yang lalu, guys. Ternyata ketika memasuki tangga demi tangga ini, Mak Kunti mendengar banyak orang atau sekelompok orang yang sedang tahlilan, guys. Ternyata, guys, di dalam ruangan atau di dalam rumah joglo tadi ada beberapa penziarah
yang datang dari lokasi Sragen maupun daerah lain. Mereka melakukan tahlilan dan doa untuk arwah Pangeran Samudra, guys. Jadi di sini kesan hal-hal yang negatif, mohon maaf, mesum itu sekarang sudah meluntur, guys. Bukan seperti mitos pada masa lalu, guys. Karena Mak Kunti menyempatkan diri masuk ke rumah Joglo itu dan menemui seorang juru kunci yang berada tepat di sebelah kanan pintu masuk, guys. Mak Kunti mengatakan bahwa Mak Kunti adalah seorang guru, ingin menguak sejarah tentang Gunung Kemukus dan cerita-cerita negatif yang lain. Apakah itu masih ada hal-hal yang seperti itu? Tetapi ketika Mak Kunti menjelaskan kedatangan Mak Kunti di sini, guys, kepada juru kunci itu menceritakan bahwa hal-hal yang negatif, mohon maaf, perbuatan-perbuatan mesum sudah tidak seperti dulu. Hanya 2 atau 3 sampai 4 orang saja, guys. Itu pun secara sembunyi-sembunyi karena Satpol PP selalu beroperasi di wilayah tersebut. Perhatikan, guys, tadi ada seorang laki-laki yang mengenakan baju lurik mengambil sapu. Ketika Mak Kunti mengamati orang tersebut, ternyata beliau sedang berdoa di luar makam, guys. Ini merupakan belakang dari makam Pangeran Samudra, guys. Keadaannya gelap karena di belakang makam ini terdapat beberapa pohon yang besar dan rimbun, guys. Dan anak dari Mak Kunti yang mengikuti hunting di sini melihat ada sosok mata yang besar, guys. Nah, disinilah anak saya melihat mata yang besar di sekitar rerimbunan pohon. Perhatikan, guys, ini merupakan sesuatu hal yang menarik, guys. Seperti ular, tetapi di atasnya diberi dupo Cino, guys. Kalau Mak Kunti bisa mengartikan ini adalah akar yang menggulung-gulung seperti gelungan, guys. Bisa dikatakan ini adalah akar gelung. Di pojok sana kelihatan gelap, tidak diberi lampu penerangan. Nah, inilah, guys, orang yang mengambil sapu tadi. Beliau sedang berdoa di luar dari makam Pangeran Samudra, guys. Kelihatannya beliau khusyuk sekali di dalam doanya, guys. Tetapi ketika Mak Kunti berada di sini tidak menemukan pasangan-pasangan
yang berbuat negatif guys. Oke guys, lanjutkan guys. Halo guys, sekarang Mak Kunti berada di tangga sebelah bawah dari makam Pangeran Samudro guys. Di sini penerangannya cukup terang sehingga Mak Kunti memberikan beberapa pernyataan-pernyataan mengenai mitos dari makam samudra guys. Ternyata Mak Kunti tidak menemukan hal-hal yang negatif guys, karena menurut dari juri kunci tersebut sudah diterangkan hanya beberapa orang saja yang masih percaya mengenai perbuatan-perbuatan mesum, yang mana perbuatan mesum itu menurut mereka merupakan salah satu upacara atau salah satu syarat untuk mencari pesugihan guys. Padahal menurut sejarahnya tidak ada hal-hal yang seperti itu guys. Hal ini sejarah dibengkokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guys. Tidak ada hal-hal yang dapat mendapat kita kaya kalau kita tidak bekerja dengan baik guys. Hal-hal yang bisa mendapat kaya dengan bantuan atau bantuan oleh jin-jin yang dapat menyesatkan kita dan dapat mendapat azab nanti di yaumul akhir guys. Maka guys, inilah perjalanan Mak Kunti yang dapat diambil atau dipetik dari pembelajaran ketika berada di makam Pangeran Samudro. Intinya, ketika kita mau berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya dan berdoa menegakkan sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan rezeki yang halal kepada kita semua. Tidak ada rezeki yang mudah didapat dengan hal-hal yang negatif tanpa adanya tumbal ataupun balasan kepada makhluk gaib yang membantu dalam mencari benda harta benda di dunia guys. Setelah keluar dari makam Pangeran Samudro, Mak Kunti melanjutkan perjalanan lagi guys, melihat pemandangan di sekitar Gunung Kemukus, yang mana gunung ini tergenang oleh air dari Waduk Kedung Ombo guys. Dulu kalau ke Gunung Kemukus harus melewati jalan atau jalan dengan naik perahu guys, karena Gunung Kemukus menjadi salah satu proyek pembuatan Waduk Kedung Ombo. Lanjut guys, pada tanggal 1 Suro di Gunung Kemukus diadakan pagelaran ketoprak. Menurut informasi yang Mak Kunti terima dari salah satu orang, bahwa pemain dari ketoprak tersebut berasal dari Pati. Dan Mak Kunti menanyakan kenapa jauh-jauh mendatangkan dari Pati ketika di Sragen sendiri banyak ketoprak yang lain. Mungkin ini sebagai salah satu cara untuk bersilaturahmi pada bidang budaya guys, ataupun
pertukaran budaya dengan kelompok-kelompok di kabupaten lain. Ini merupakan seperangkat gamelan yang sudah dipersiapkan untuk pagelaran ketoprak, guys. Sekarang Mak Kunti berada di Sendang Ontrowulan. Karena Mak Kunti belum pernah datang ke sini, guys. Mak Kunti nyelonong aja mau masuk ke sendang tersebut, yang mana menurut cerita jika membasuh muka secara berturut-turut selama 7 kali, maka wajah kita akan glowing dan awet muda. Di sini juga Mak Kunti mendapat tatapan mata yang misterius dari seorang laki-laki, guys. Karena memang Mak Kunti dianggap sebagai wanita yang bisa diajak berkencan ataupun yang bisa diajak mesum seperti anggapan mereka, guys. Tetapi now itu adalah pikiran dan perasaan mereka, guys. Mak Kunti bertanya pada salah satu orang yang sedang menyapu lantai, apakah sendang itu luas, guys? Berapa luasnya? Ternyata sendang itu hanya seperti sumur, guys. Itu menurut ceritanya, karena Mak Kunti tidak bisa masuk ke lokasi tersebut disebabkan kalau masuk ke lokasi sendang harus ngantri dulu, guys, dan membawa kembang setaman atau sejenisnya lah, guys. Mak Kunti tidak tertarik untuk membeli kembang dan tidak tertarik untuk masuk ke Sendang Ontrowulan. Inilah, guys, persiapan-persiapan yang dipersiapkan oleh tim ketoprak dari Pati, guys. Di panggung tadi Mak Kunti melihat beberapa, nah ini, guys, anak muda yang sedang latihan, guys. Mak Kunti juga melihat beberapa orang yang sedang memakai kostum, ada pula yang baru pakai make up sesuai dengan karakter tokoh yang mereka perankan, guys. Di sini sudah hadir beberapa panitia dan bahkan sudah banyak penonton yang setia menanti pagelaran ketoprak pada tanggal 1 Suro di Gunung Kemukus, guys. Penonton-penonton ini ternyata tidak hanya datang dari Sragen. Mak Kunti juga bertanya asal dari daerah mereka, guys. Bahkan dilihat dari plat kendaraan, ada yang berasal dari Wonosobo, Jogja, maupun nomor-nomor plat di daerah lain, guys. Ini suasana di depan panggung pagelaran ketoprak, yang mana pagelaran ini menanti saat yang ditentukan, guys, karena masih ada beberapa peran atau pemain
yang baru pakai make up, pakai kostum, dan persiapan untuk pagelaran ketoprak tersebut. Rasanya seperti siang hari guys, banyak pengunjung yang datang guys, bahkan anak-anak yang berlari ke sana kemari, anak-anak yang bermain balon. Inilah merupakan hiburan rakyat yang selama 2 tahun tidak boleh berkumpul dengan banyak orang guys. Inilah guys perjalanan Mak Kunti di Gunung Kemukus, Sragen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mak Kunti.